Assalamualaikum teman. Nah, ini hari Minggu ceritanya lagi tidak ngurusi kerjaan tentang kayu. Ini mau jalan-jalan ke rumah mertua yang jalannya agak ekstrim. Kita akan naik pegunungan yang tanjakannya cukup tinggi dan berkelok-kelok, dan turunan-turunan untuk jalannya itu juga agak curam. Jadi seringkali saya waktu lihat ke sana itu, waktu lewat itu ada banyak kecelakaan ya, kadang terpeleset, ada juga pernah mobil jatuh ke jurang. Nah, bagaimana model jalannya nanti kita lihat sama-sama. Oke. Nah, ini setelah tadi sebelum sampai pertigaan campur darat itu ada yang dulu Puskesmas campur, sekarang berubah menjadi rumah sakit atau RSUD Dr. Karneni. Nah, itu belok sebelah baratnya belok ke kiri. Nah, ini sekarang kita menuju tanjakan yang saya katakan tadi, yang lumayan agak tinggi. Tapi mungkin kalau bagi orang sini, orang pegunungan, itu hal biasa. Bagi kami yang dari perkotaan ini cukup ekstrim. Nah, ini segera kita belok kiri langsung menuju tanjakannya. Nah, ini kita mulai menanjak. Ini tanjakannya masih agak landai ini. Itu ada orang yang lagi berolahraga alias jalan pagi sambil pakai walkman ya. Nah, ini kita mulai menaiki tanjakan. Kita agak pelan biar gambar yang kita tangkap itu bagus. Ini banyak pohon jati-jatinya ini. Ini kalau kita para tukang kayu lihat pohon kayu, lihat kayu jati atau pohon jati itu ya agak menggoda. Nah, ini tikungannya, kita menikung langsung menanjak. Ini akan seperti itu terus. Ini kita menikung langsung menanjak, dan ini cukup lumayan tanjakannya ini. Kalau bawa mobil saya nggak berani lewat sini. Nah, itu ada yang sudah melatih tanjakan itu, para pegoes-pegoesnya. Ini butuh tenaga ekstra untuk menanjak. Udah sarapan apa belum tadi itu? Kalau belum bahaya nanti, bisa pingsan di tengah jalan. Nah, ini masih kita menanjak, itu temannya. Oh, berjuang untuk mencapai puncak. Ternyata banyak sekali ini dari temannya. Nah, ini bisa, itu ada yang sudah ngipar. Sudah capek ini. Nah, oh, lagi mengambil gambar dari temannya yang lagi bekerja keras. Nah, ini aduh, ada yang sudah tidak kuat dituntun. Nah, ini berjuang untuk mencapai puncaknya ini. Kalau yang biasa goes lewat tanjakan ini, itu memang mereka pegoes yang sudah terlatih. Dan kalau belum terlatih cukup berbahaya, karena bisa pingsan alias semaput. Ini yang sudah sampai di atas. Ini jalannya cukup sejuk karena banyak sekali pohon-pohon besar. Mayoritas ini kayu jati. Jadi kalau kita yang biasa berkecimpung di dunia perkayuan, permebelan, melihat kayu seperti itu ya menggoda iman.
seperti orang melihat uang. Itu lihat, hawanya sangat sejuk sekali. Ini pagi pukul berapa ini? Pukul 7.29, hampir setengah 8, kurang 1 menit. Nah, ini tanjakan lagi. Nah, ini lumayan. Nah, itu ada yang lagi goes lagi, mungkin temannya atau bukan, nggak tahu. Ini suami istri, dia mencoba menaiki tanjakan. Nah, ini untuk di depan itu ada kafe atau angkringan yang cukup terkenal, yaitu Cafe Jengki. Namanya apa? Cafe Jengki ya, itu kelihatan apa tidak itu? Nah, itu juga ada yang goes ini. Nah, ini kafenya sebelah kanan itu view-nya bagus sekali, dan ini sebelah kiri juga banyak angkringan-angkringan. Entah itu ada kaitannya dengan Cafe Jengki apa tidak, saya nggak tahu. Nah, ini sekarang tanjakannya sudah habis. Itu tadi yang bagian bawah yang sangat tinggi tanjakannya, dan kalau turun itu sangat curam, sering terjadi kecelakaan. Saya sudah 2 kali lewat situ itu melihat yang pertama ada truk masuk jurang, yang kedua ada seorang wanita pengendara sepeda motor yang terpeleset pada tikungan turunan yang agak tajam. Nah, ini cukup rindang, cukup sejuk sekali hawanya. Ini pas kalau untuk yang suka goes, olahraga goes, itu mencari udara yang segar. Tapi ya itu perlu perjuangan untuk naiknya, itu naik tanjakannya itu cukup tinggi. Nah, ini yang di depan. Di sebelah kiri ini dulu tempat wisata yang sangat ramai dan fenomenal ini. Ini dulu namanya Bukit Jomblo, sekarang jadi Bukit Judo. Setelah ketemu jodohnya jadi nggak laku ini. Dulu waktu masih jomblo, Bukit Jomblo itu ramai sekali. Sekarang sudah jadi Bukit Jodoh, mungkin sudah ketemu jodohnya jadi sepi. Nah, ini jalan yang paling aku suka ini. Ini lihat pemandangan depannya, itu sangat indah sekali. Saya kalau lewat di sini itu sangat senang sekali melihat pemandangan, terutama melihat ke depan. Ini ada apa ya? Tanaman apa ini? Jagung. Ya, mayoritas tanaman jagung, dan sebelah kiri itu ada pohon jati, dan sebelahnya itu jurang dalam. Di tikungan jalannya lumayan halus di sini. Memang saya sangat suka sekali bila mau pulang kampung atau ke rumah mertua itu lewat jalan ini. Nah, ini ada yang goes sudah turun. Ini memasuki masuk desa Pakisrejo. Nah, ini sudah banyak perumahan di sini, jadi cukup padat rumahnya. Kalau tadi yang padat pohon-pohonnya. Nah, ini sekarang kita ke depan itu ada tikungan yang apa ya, pohonnya cukup rindang. Ini hawanya sangat enak sekali, tapi harus hati-hati karena ini tikungan-tikungan, terus atasnya itu pohon-pohon. Jadi kalau setelah hujan, ini kelihatannya tadi malam hujan, jadi air pada aspal itu tidak cepat kering, agak basah. Ini kalau kita tidak hati-hati, tidak menjaga kecepatan, ini bahaya bisa terpeleset di tikungan.
Akibatnya juga berbahaya karena di atasnya banyak pepohonan, jadi ya aspalnya itu tidak cepat kering. Nah ini di depan ada pertigaan, kita belok ke kanan, kita menuju ke Tanggung Gunung. Ini kalau lurus saya nggak tahu, saya belum pernah ini. Ini katanya menuju ke arah Winong. Nah sekarang ini kita belok ke kanan. Ini juga jalannya lumayan bagus dan banyak pepohonan di kiri kanan dan belum padat perumahan penduduk ini. Turunan ini kita sudah turun terus ini, jalannya sudah menurun karena tadi kita sudah sampai di atas puncaknya. Sekarang tinggal jalan-jalan yang menurun, tinggal enaknya kalau kita goes, tinggal bonusnya. Kalau pakai motor nggak tahu ini bensinnya jadi lebih irit apa enggak. Tapi kemungkinan jadi lebih irit karena mesinnya tidak harus bekerja dengan keras ketika berbeda dengan ketika jalan lagi menanjak. Terus banyak tikungan-tikungan, tapi hawanya ini cukup sejuk sekali karena suasananya juga mendung ini kelihatannya. Karena ini sudah pukul 7.36. Biasanya kalau panas sudah sangat panas ini. Ya memang tidak terlalu panas tapi ya cukup panas. Hangat-hangat gitu. Tapi ini di sini kelihatan kan matahari belum memunculkan dirinya. Jadi masih tertutup oleh awan putih. Ini terus kita melaju, jalannya masih cukup nyaman, cukup enak. Tetapi di depan itu ada jalan yang masih cor-coran dan lagi semennya juga hampir habis, tinggal batu-batunya yang muncul, jadi agak gemberenjel alias gerunjalan. Dan ini masih belum ini. Kelihatan aspalnya itu bengkak-bengkak ini, alias meledak-meledak. Mungkin karena pergerakan tanahnya, karena ini pegunungan, mungkin sedikit-sedikit longsor. Nah ini kita masih menyusuri jalanan menuju ke arah Tanggung Gunung. Di sebelah kiri saya adalah jurang. Orang menyemprot membunuh rumput. Nah ini sebelah kiri Balai Desa Tenggarjo. Kita melewati Desa Tenggarjo. Jalannya juga masih sangat halus, tetapi juga agak berkelok-kelok. Jadi harus ekstra berhati-hati. Nah, ini depan, sebelah kiri itu jurang. Dalam. Nah, ini cukup dalam sekali. Ini bahayanya kalau tidak hati-hati. Tapi kalau orang sini ya sudah ngebut aja karena sudah hafal jalannya. Setelah ini belok kemana-kemana sudah tahu. Jadi tidak menjadi problem karena sudah hafal sekali. Kalau kita yang jarang-jarang lewat juga harus hati-hati karena tidak hafal. Setelah belok ke kiri, belok lagi kemana, kita kan tidak begitu hafal. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Nah ini jalannya yang saya katakan tadi, jalan yang cor, tapi semennya sudah habis untuk yang atas. Jadi tinggal geragal-geragalnya seperti parut ini. Itu kalau ban sepeda motor kita lagi tipis bisa bahaya, bisa genjes alias gembos. Nah ini kita ketemu lagi jalanan yang bergindil, tinggal batunya yang menonjol, aspalnya sudah habis. Nah ini dulu kemarin ya, ini longsor, ini sudah dibenahi, sekarang jadi lebar sekali. Sebelumnya longsor,
saja, biasa memang pegunungan, tanahnya agak gerak. Nah ini masih jalannya masih cor, jadi agak bergelombang. Tapi kadang juga ada cor-coran yang sangat halus, ini juga ada. Tapi kalau di sini karena ya itu tadi, kadang ada pergerakan tanah, jadi jalan yang sebelumnya sangat halus atau rata itu bisa menjadi apa ya, bengkak-bengkak, meletek-meletek. Nah ini masih di jalanan cor-coran. Ini masih desa mana ya, Tenggarjo apa sudah masuk lain belum tahu. Kemungkinan masih di desa Tenggarjo. Ini sebenarnya jalanan seperti ini relatif enak sekali, karena kalau kita pernah lewat jalan-jalan yang masuk ya, di area sini, jalan pegunung yang masuk yang belum diaspal, itu sangat sulit sekali. Bisa, kalau kita tidak terbiasa, bisa jatuh bangun, terpeleset. Dan ini lumayan, ini sangat termasuk sangat enak sekali. Ini depan ada musola. Kita masih menelusuri area jalan desa. Tadi tulisannya kalau Ngepoh ya, sudah masuk ke desa Ngepoh mungkin. Tadi yang ada di musola desa Padusun saya nggak tahu, tapi mungkin desa. Aduh, jalannya ini masih panjang kelihatannya cor-corannya. Nah ini itu kalau depan ini sebelah kiri itu juga jalan. Saya pernah lewat situ, sangat sulit sekali. Seperti jalan istilahnya jalan terabasan, tapi kalau lewat situ waktu yang kita tempuh itu bukan lebih cepat tapi lebih lama, karena jalannya agak ekstrim, alias ekstrim katanya orang-orang dulu. Nah ini depan sudah habis cor-corannya, kita langsung lewat jalan aspal yang lebih enak, lebih halus. Nah ini sudah jalan aspal. Ini dari desa, ini depan desa apa ya? Tidak kelihatan, saya mau baca. Nah ini jalannya enak sekali. Pemandangannya juga sangat bagus sekali ini. Banyak pepohonan yang hijau-hijau, banyak rerumputan. Mungkin kalau kita punya ternak di sini, diumbar saja bisa kenyang. Tapi kalau makan tanamannya orang ya bisa berabi. Nah ini di sini tidak ada rumah, adanya cuma pepohonan dan rumput-rumput liar. Ini rumput seperti ini sebenarnya menjadi berkah bagi penduduk sini, karena untuk mencari pakan ternak itu jadi mudah. Karena mengingat bila musim kemarau atau kering, nah ini cari rumput sangat susah sekali. Nah ini sekarang kita sudah berada di pertigaan. Nah, kita belok ke kiri. Ini cukup tajam beloknya. Nah, ini ke kiri belok. Nah, ini tikungannya. Setelah belok langsung menanjak. Nah, ini sebelah kanan ada pemakaman umum. Ya. Sini jarang rumah ini. Adanya cuma pepohonan dan tanaman jagung, tapi kebanyakan rumput-rumputan seperti apa itu, rumput gajah. Depan itu pohon jatinya banyak sekali,
cukup rindang dan subur sekali. Nah, ini sini tidak ada rumah. Ini agak menakutkan bila perjalanan malam hari, sekitar pukul 10 malam. Ini sepi sekali dan juga tidak ada penerangan, jadi ya kalau lewat sini harus mencari pas ada barengannya. Apa itu barengan? Pas ada juga yang sama-sama lewat, jadi kita bisa berjalan beriringan atau bersama atau belakang depan, biar menjadi lebih aman. Nah, ini sebentar lagi kita sudah memasuki kawasan perumahan, sekitar kurang lebih 300 meter lagi. Jalannya juga relatif bagus, walaupun juga banyak lubangnya, tapi ya termasuk bagus karena jalan pegunungan. Oh, ternyata lebih. Tadi saya bilang kurang lebih 300 meter, ya ternyata kira 500 meteran. Nah, ini sudah memasuki daerah perkampungan. Desa Ngepoh lah ini, masuk desa Dusun Bolu, desa Ngepoh. Nah, itu yang di depan ada tikungan, itu sebelah kirinya nanti kantor polisi. Ini kelihatannya ada acara apa ya? Kopdar kelihatannya. Ini selamat datang masuk desa Tanggung Gunung. Nah, ini tikungannya kita sudah memasuki desa Tanggung Gunung. Ini sebelah kiri Polsek Tanggung Gunung. Sebelah kiri, sebelah kanan ada sekolahan. Ini sebelah kiri lagi atau depan itu Puskesmas Tanggung Gunung. Dan depan sedikit itu kantor kecamatan Tanggung Gunung. Ini sebelah kanan lapangan. Ini kalau di sini kotanya karena banyak sekali penjual-penjual jajanan dan toko-toko, jadi segala kebutuhan ada di sini. Ini sebelah kanan pasar Tanggung Gunung. Sepi karena bukan hari pasaran, tapi kalau pas hari pasaran sangat ramai sekali. Nah, ini sebentar lagi di depan depan ada kelihatan pohon, itu ada pertigaan, kita lurus. Kalau kita belok kiri itu menuju Kalidawir, kita lurus ke rumah mertua. Jalannya agak bergelombang, kita klakson dulu karena dari arah sana kadang ada motor. Nah, ini kita sudah menuju ke arah rumah mertua, ya sekitar 500 meter lebih lah. Ini lumayan enak jalannya, sudah dicor. Kalau dulu ini batu-batu ini sangat sulit, sekarang sudah dicor halus. Pada turunan ini sebelah kanan kantor KUA, urusan agama. Ini sebelah depan, itu sebelah kiri, depan sebelah kiri ini adalah kantor kepala desa Tanggung Gunung. Nah, ini sebelah kiri. Nanti di depan ada pertigaan, tapi yang lurus itu kecil jalannya, jadi gimana ya tata pertigaan namanya. Itu bakul sayur, jualan aneka sayur pakai mobil, hati-hati. Nah, itu depan ada musola, kita belok ke kiri. Ini jalannya sudah mulai parah nih.
jalannya lumayan rusak, jadi harus hati-hati biar tidak kepleset dan jatuh. Tadi tetangganya dari istri. Nah, ini lumayan cukup terjal. Ini jalannya sangat rusak sekali ya, karena muatan orang-orang sini itu kalau membawa truk muatannya juga berlebih, jadi tidak sesuai dengan tonase kekuatan struktur jalannya, dan juga tanahnya juga gerak, jadi membuat aspal itu mudah cepat rusak. Nah, ini cukup rusak sekali jalannya. Nah, ini sebentar lagi sudah sampai kita. Ini tinggal beberapa rumah, kita sudah sampai. Jadi yang rusak jalannya, ini kalau lurus jalannya rusak terus ini. Nah, sebentar ini depan, kita sudah sampai. Ini kita sampai, kita belok naik, udah. Nah, ini rumah mertua yang kita tuju. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.